Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sentuhan kasih yang menyembuhkan. Yesus menunjukkan belas kasihannya dengan melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sentuhan kasih dari Yesus itu dapat mengubahkan, dapat menyembuhkan kita semua. Sama-sama percaya di sini bahwa Tuhan akan menyembuhkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, apakah di antara Bapak Ibu Saudara di sini ada yang belum pernah mengalami adanya masalah, pergumulan, ataupun belum pernah sakit dalam hidupnya? Boleh sama-sama angkat tangan? Gak ada ya? Nah, itu dia kenapa kita sebagai makhluk yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ini, kita pasti pernah mengalami adanya masalah, adanya pergumulan, terutama kalau secara fisik kita bisa sakit. Anak zaman sekarang, mereka sering bilang, kita harus menjaga mental health. Ya, jadi bukan hanya sakit secara fisik yang mereka rasakan, tapi juga secara psikis. Dan pergumulan, sakit penyakit, masalah, apa yang kita hadapi, itu akan terus-menerus ada selama kita masih hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau kita masih ada masalah, kita masih ada sakit, kita masih bisa merasakan sedih. Itu semua adalah proses dari kehidupan. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang percaya dapat terbebas, dapat terlepas dalam kesusahan-kesusahan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dalam menghadapi pergumulan, kita bisa sama-sama belajar. Boleh kita sama-sama buka ayatnya di dalam Markus 1 ayat 40-45. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Di ayat 40, saya akan bacakan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kita bisa highlight kata-kata "kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Orang kusta ini datang dengan sikap iman dan sikap yang rendah hati, menyadari bahwa Yesuslah satu-satunya yang sanggup menyembuhkan. Kita sebagai orang percaya juga diundang untuk datang kepada Yesus dalam kerendahan hati kita, memohon pertolongan Tuhan dengan iman kita. Selain sikap hati kita rendah hati, kita juga harus mau untuk diubahkan. Karena kalau kita hanya mau, tapi kita tidak memberi diri kita untuk diubah, itu tidak akan bisa mengubah kehidupan kita. Setiap permasalahan kita akan tetap stagnan. Sama seperti orang kusta, Yesus mengundang setiap kita sebagai orang percaya untuk datang kepadanya dengan hati yang percaya dan rendah hati. Di ayat 41 dan 42, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Yesus tergerak oleh belas kasihnya. Sentuhannya kepada orang kusta ini menunjukkan bahwa kasih yang melampaui batas. Yesus tergerak oleh belas kasihannya. Sentuhannya kepada orang kusta menunjukkan bahwa ia memiliki kasih kepada orang kusta ini, serta kuasanya untuk memulihkan orang kusta ini. Kasih Yesus itu bukan hanya sekadar kata-kata. Seketika itu lenyaplah orang kusta bukan hanya karena disentuh, mengulurkan tangannya dengan belas kasihannya, lalu orang itu menjadi sembuh. Bukan hanya semata-mata hanya kata-kata, tetapi itu tindakan nyata, bahwa Yesus ketika kita mau, Yesus benar-benar menolong setiap kita orang percaya. Dia sanggup menjamah dalam bagian terkecil dalam kehidupan kita sekalipun, yang orang lain nggak tahu, yang orang lain mungkin kita nggak pernah kasih tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Yang Tuhan bisa jamah, Tuhan bisa pulihkan. Jadi kembali kepada kehidupan kita. Apakah kita mau untuk dipulihkan atau tidak? Karena Tuhan sendiri akan melakukan tindakan nyata ketika kita mau memberi diri kita untuk dipulihkan. Ada satu kisah di mana seorang ayah dan seorang anak sedang bermain bola di lapangan bola yang luas. Ketika lapangan bola, kita bermain bola, kita pasti lari-lari ya saudara-saudara. Dan ketika kita lari, ada kemungkinan resiko untuk kita terjatuh. Lapangan tersebut masih basah, mereka tetap bermain bola, dan anak ini terjatuh.
lututnya luka. Ketika lututnya terluka, papanya bilang, "Nak, sabar, papa akan ambil obat merah terlebih dahulu." Bisa ditenangkan, bapaknya datang untuk obat merah untuk mengobati anaknya. Anaknya bicara, "Pak, aku nggak mau diobatin. Lututku sangat sakit. Merawat lukamu supaya kamu bisa sembuh. Sehingga kamu bisa main lagi sepak bola. Cita kamu untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Diri pun aku sulit." Kemudian papahnya bicara, "Nah, aku tahu ini sakit. Tapi luka kamu nggak akan sembuh dan kamu nggak bisa bermain lagi seperti biasanya." Perlahan hanya membersihkan luka anaknya ini. Yesus pun memiliki peran yang sama dalam kehidupan kita. Ketika kita mau memberi diri kita untuk diubahkan, untuk dijamah, untuk disembuhkan, Dia siap menjamah, Dia siap memberikan pemulihan yang sejati bagi setiap kita. Dia ingin kita datang kepadanya dengan segala kelemahan, luka hati, kesakitan, pergumulan, dibawa kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kedua, dari ayat 41-42 kita bisa belajar, kita mengingat kasih dan kuasa Yesus yang tidak terbatas. Ayat 44, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Di ayat 43 dan 44, kita belajar bahwa perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Kita belajar apa di sini? Kita belajar untuk memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Di mana Yesus mengarahkan orang kusta untuk mengikuti ajaran dari para imam dan juga mempersembahkan persembahannya. Ini sebagai bukti dari pemulihan. Kita bisa salah satunya adalah memiliki ketaatan untuk membaca firman Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Sehingga dari firman Tuhan sebagai fondasi pegangan pedoman hidup kita, itu kita bisa menjadi bukti dari kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Ketaatan kepada Tuhan adalah bagian dari respon kita sebagai orang-orang yang sudah pulih. Ada 4 M ya. M yang pertama adalah memiliki sikap rendah hati. M yang kedua, mengingat kasih dan kuasa Yesus tidak terbatas. Yang ketiga, memiliki ketaatan pada firman Tuhan. Di ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang justru terus datang kepadanya dari segala penjuru. Tetapi orang itu pergi dan memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Di sini kita dipanggil untuk menjadi saksinya Yesus. Ketika kita sudah pulih, respon kita adalah taat kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Orang yang disembuhkan itu tidak bisa menahan dirinya. Untuk apa? Untuk bercerita kebaikannya Tuhan, apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidupnya. Yesus meminta untuk tidak menyebarkan. Semua orang yang sudah disembuhkan, mereka justru bercerita dengan sendirinya. Saya sudah disembuhkan, saya sudah dipulihkan, sehingga orang banyak mendengarkan. Memberitakan kesaksian apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidup saya, apa yang sudah Tuhan buat di dalam keluarga saya, menyebarkan kabar baik kepada orang-orang. Roma 10 ayat 15 bagian B-nya disebutkan bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Setelah mengalami penyembuhan, orang kusta tidak bisa menahan dirinya untuk memberitakan betapa baiknya Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa membagikan kabar baik
adalah panggilan yang sangat indah. Kisah dari orang kusta ini menunjukkan betapa kasih Yesus kepada kita, pada semua orang. Bukan hanya orang percaya, tetapi kepada semua orang. Mari kita semua datang kepadanya dengan iman dan hati yang rendah hati, menerima kasih dan pemulihan dari Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk hidup taat dan tidak ragu untuk bersaksi tentang karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita, agar orang lain juga bisa dipulihkan. Marilah kita belajar untuk menghadapi setiap pergumulan dengan 4M. M yang pertama, memiliki sikap rendah hati. 2, mengingat kasih dan kuasa Yesus yang tidak terbatas. Ketiga, memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Dan yang keempat, menjadi saksinya Tuhan. Amin.